Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran konsep dasar matematika SD. Saat ini kita sampai pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, sebelumnya kita kaitkan dulu dengan internalisasi nilai-nilai Islam ya. Terkait persamaan linear, ini ada surat dalam Al-Quran ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 16 yang disitu diartikan bahwa siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemadharatan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan orang yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, di dalam surat ini mengandung persamaan ya. Nah, ini ya. Adakah sama? Sebentar. Ini ya. Adakah sama orang buta? Nah, itu kan secara tidak langsung di sini mengandung unsur persamaan. Qul hal yastawil a'ma wal basir ini ya. Kemudian yang di sini ini serupa. Nah, seperti itu. Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Nah, ini juga. Apakah sama juga gelap gulita? Nah, holaku kaholkihi fatasyana. Ini ya, serupa. Nah, ini sebenarnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sama itu ya sama persis. Nah, nanti kita akan pelajari di dalam matematika yang dinamakan persamaan itu di situ ada tanda apa dalam persamaan. Mengapa kok dikatakan dia sebuah persamaan gitu ya. Nah, untuk yang ayat kedua pada surat Al-An'am ayat 78 di situ artinya bahwa kita bisa perhatikan. Nah, kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Nah, itu di situ ada kata lebih besar ya. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah, jadi di dalam pertidaksamaan itu di situ dikatakan tidak sama ketika apa. Nah, nanti kita akan pelajari. Kita langsung ke materi yang terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear. Silakan kalian bisa membuka pada halaman berikutnya. Saya buka dulu. Nah, ini ya. Oke, kita geser dulu. Nah, di sini di bab selanjutnya persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, dinamakan persamaan mengapa ya? Karena di dalam persamaan itu ada tanda sama dengan. Oke, di situ ciri-cirinya adalah yang namanya persamaan
ada tanda sama dengan ya. Nah, tanda sama dengan ini dikatakan bahwa berarti ruas kiri dan kanan itu sama ya. Jadi apa ya istilahnya? Ketika ada tanda sama dengan itu berarti luas kiri sama kanan itu sama. Ya. Kemudian jadi misalnya di sini bilangan 5. Nah, di sini bisa 10/2 kayak gitu. Karena nilai ini sama. Nah, dikatakan linear. Kenapa? Ketika persamaan itu dibuat sebuah garis, maka akan membentuk garis lurus. Kalau dibuat dalam kurva ya, akan membentuk garis lurus. Misalnya kalau ada variabel X sama dengan 10, nah berarti di sini angka 10. Nah, inilah yang dinamakan X sama dengan 10. Dia garisnya lurus. Nah, di situ dikatakan persamaan linear yang saat ini kita pelajari itu adalah satu variabel ya. Persamaan linear satu variabel, berarti variabel yang dipakai cuma satu, yakni X boleh, Y boleh, M boleh ya. Yang jelas bentuknya misalnya 2X sama dengan 10 atau X plus 5 sama dengan 10 atau pakai M plus 2 10 sama dengan 10 misalnya. Jadi ini variabelnya cuma satu ya. Biasanya variabel ya dikatakan sebagai apa ya istilahnya, kita gunakannya biasanya huruf ya, huruf kecil. Nah, bentuk umumnya itu adalah AX plus B sama dengan C, dan A itu tidak sama dengan 0. Mengapa? Kalau A nya diganti 0, X misalnya tambah 5 sama dengan 10. Nah, 0 kali X kan sama dengan 0. Nah, ini berarti kan variabelnya kan tidak muncul. Nah, maka tidak dikatakan persamaan linear. Tuh, ya. Jadi pengertiannya tahu ya. Kalau persamaan linear satu variabel, jadi tandanya ada sama dengan, kemudian variabel hurufnya yang dipakai cuma satu karena satu variabel. Kemudian di situ mengapa linear artinya lurus, kalau dibuat dalam bentuk grafik akan menjadi garis lurus ya. Jadi pangkatnya ini satu ya, satu. Kalau nanti pangkatnya 2, misalnya x kuadrat plus 2, maka ini persamaannya bukan linear tapi persamaan kuadrat ya. Biasanya persamaan kuadrat satu variabel misalnya kayak gitu. Nah, kita lanjut saja ke halaman berikutnya. Nih ya. Sebentar. Nah, contoh ya. Kita ke halaman berikutnya yang sini. Ya, di contoh ini misalnya ada 5x ya. 5x itu sama dengan 45. Nah, maka kita kan ingin katakanlah gini, 5 titik-titik ya, katakanlah ini kotak ya, itu sama dengan 45. Kotak ini kita isi berapa? Karena ini perkalian, berarti 5 kali berapa biar sama dengan 45. Nah, kalau pada dasarnya, kalau masih dasar, untuk mempelajari persamaan variabel, kita tinggal memasukkan bilangan angka sembarang. Misalnya ganti 0, ini 45. Oh, ini kan 0, ini kok 45, berarti salah. Masukkan angka 1, 5 kali 1, apakah 45? Bukan 5, 45, salah. Lagi ketika 2, 5 kali 2 itu kan 10, padahal 45, apakah 45? Oh, ternyata tidak, salah. Akhirnya sampai ketemu 5 kali berapa? 9, apakah 45? Oh iya, ini kan 45, ini 45. Iya benar, berarti berapa? Oke, X nya adalah 9. Nah, ini bisa pakai cara coba-coba, misalnya untuk pertama kali ya. Nah, yang kalian pakai selama ini itu kan seringnya
dipindah ruas, kali jadi bagi jadi gali kayak gitu ya. Nah, untuk konsep saat ini kita tidak memakai cara itu ya, karena secara konsep itu tidak benar. Tapi walaupun hasilnya benar ya, itu kan orientasinya hasil. Nah, saat ini kita belajar melalui proses yang benar ya. Terus yang kedua, ini ya, ada contoh 3Z kemudian ditambahkan 12 sama dengan 2Z plus 7. Nah, sama. Jadi ini bisa dimasukkan misalnya 1 tambah 12 sama dengan 2 kali 1 tambah 7 gitu kan. 3 tambah 12 sama dengan 2 tambah 7. Berarti ini 15 sama dengan 9. Oh, ini berarti salah. Langsung lagi ya, sampai berapa yang diperoleh. Nah, ternyata ditemukan kalau pakai 2 ternyata semakin besar kayak gitu. Kita coba ya, 2 kali 2 tambah 7. Kalau awal pakainya coba-coba dulu boleh. 6 tambah 12 sama dengan 4 tambah 7. Ini adalah berapa? 18 ya, di sini 11. Nah, ini ternyata nggak akan ketemu. Nah, mungkin dia negatif. Oke, misalnya 3 kali negatif 5 ya, tambah 12 sama dengan 2 kali negatif 5 tambah 7. Coba ya, berarti negatif 15 tambah 12 sama dengan negatif 10 tambah 7. Berarti negatif 3 sama dengan negatif 3. Oh iya benar, berarti isinya adalah negatif 5. Nah, cara pertama bisa pakai dengan coba-coba itu sebelum menggunakan cara aljabar. Oke, selanjutnya ya, dalam rangka menyelesaikan sebuah persamaan linear. Nah, ini prinsip yang kita pakai. Prinsip yang kita pakai itu ada 2 ya. Yang pertama adalah sebentar. Yang pertama adalah prinsip penjumlahan atau pengurangan, yang kedua perkalian ya. Nah, ini adalah yang harus kita pakai ya. Jadi kalau sama dengan kok ruas kiri ditambahkan dengan C, ini ya tambahkan C. Kalau ini dikurangkan C, ini ya dikurangkan C. Selama ini kan kita tinggal pindah ruas, kurang jadi plus jadi min, min jadi plus kayak gitu. Nah, ini kalikan C, ini kalikan C, ini bagi C, ini juga bagi C. Nah, ini ya, misalnya 3x tambah 19 sama dengan 31. Kita coba 3x ditambah 19 itu sama dengan 31. Nah, yang selama ini kalian kerjakan itu kan gini, 3x sama dengan 31 kurangi 19 gitu ya. 3x sama dengan berapa ini? 22 ya. Oke. Sebentar. 12. Oke, 12. Maka x-nya sama dengan 12 bagi 3. X-nya sama dengan 4. Kan seperti ini ya. Tetapi ada hal yang salah. Ini kan tambah. Terus kenapa ini kok menjadi kurang? Karena pindah ruas, Bu. Karena pindah maka berubah. Nah, perubahan seperti ini itu tidak sesuai konsep ya, jadi tidak sesuai konsep. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Kita gunakan prinsip yang tadi. Prinsip yang tadi kita coba di sini ya, pakai prinsip yang benar. Jadi 3x ditambah 19 sama dengan 31. Nah, kalau di contoh ini kan sudah jelas, kedua ruas dikurangi, kedua ruas dikalikan. Nah, tidak harus seperti ini, tapi prinsipnya sama. Jadi misalnya mau apa dulu? Nah, misalnya ya 3x ditambah 19 kurangi 19 sama dengan 31 kurangi 19. Nah, intinya yang namanya sama dengan itu kiri sama kanan itu perlakuan sama. Kalau ini dikurang ya ini dikurang kayak gitu. Ini dikurang, ini ya dikurang ya. Jadi akhirnya kan 3x ini kan 0 ya. Jadi sini ditambahi keterangan kedua ruas dikurangi
dikurangi dengan 19 kan kayak gitu. Nah, maka ini ketemu 12 ya kan. Nah, ketika sudah maka mau dibagi. Nah, bagi berapa? 3. Kedua ruas dibagi 3. Jadi yang namanya sama dengan itu perlakuan sama terlihat di sini. 3x bagi 3, x ini sama dengan 4. Ya sudah, hasilnya x sama dengan 4. Harusnya seperti ini ketika mengerjakan persamaan. Nah, selama ini kan yang kita ingat kan perubahan tanda, pindah ruas jadi kali, pindah ruas jadi bagi, tiba-tiba berubah tanpa tahu mengapa kok bisa berubah. Ketika kalian belum tahu prinsip ini pasti mengatakan ya memang aturannya kayak gitu ya. Nah, ini maka harus dibetulkan ya. Jadi prinsipnya tadi kiri sama kanan diperlakukan yang sama. Coba untuk yang nomor 2 ya, soal nomor 2 di sini 3 kali y min 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 5 kali y plus 5. Nah, kalau seperti ini, nah ini ada yang namanya sifat distributif ya, kita kalikan dulu, berarti kan asalnya kan gini ya, 3 kali y kurangi 1 kurangi 1 gini ya, sama dengan 2 kurangi 5 kalikan y plus 5. Oke. Nah, di sini berarti kita kalikan yang namanya distributif ya. Berarti 3y dikurangi 3 kurangi 1 sama dengan 2 kurangi 5y tambah karena ini ada negatifnya ya dan keluar dari kurung maka negatif, betul 25. Nah, ini ditulis ya, berarti sifat distributif. Nah, kemudian yang ini kita selesaikan, berarti 3y kurangi 4. Oke, berarti ini 5y kurangi 23. Oke. Nah, baru misalnya mau ditambahkan 4 boleh, atau mau apa ya, biasanya yang depan itu hilangkan dulu. Berarti negatif 4 tambah 4 sama dengan negatif 5y sama min 23 tambah 4. Mengapa tambah 4? Nah, ini berarti kedua ruas ditambah 4 ya. Gini ya, ditulis kedua ruas tambah 4. Kemudian akhirnya kan hilang menjadi 3y sama dengan negatif 5y. Nah, ini menjadi negatif 19 gitu kan. Nah, kalau sudah berarti ini mungkin ditambah ke 5y dulu. Tambah 5y sama dengan, biar apa, 5y yang di sini hilang. Kalau kalian kan biasanya dipindah ruas gitu ya. Berarti kedua ruas ditambah 5y misalnya boleh. Nah, kalau sudah ini kan jadi 3y tambah 5y berapa, langsung saja, berarti 8y ya, sama dengan ini kan hilang kan, berarti negatif 19. Baru dibagi 8, sini 8, berarti sini kedua ruas dibagi 8 boleh, atau dikali 1/8 boleh. Maka akhirnya ketemu bahwa ini dibagi ini kan jadinya y sama dengan negatif 19/8. Nah, ini adalah aturan sesuai prinsip dari persamaan linear ya. Nah, ini ekivalen. Yang dimaksud ekivalen ya, nah biasanya ditulisnya gini. Nah, di samping gini. Jadi ini ketika kamu menulis nanti boleh di bagian sini ini kan sama ya, ekivalen gini boleh di bawahnya soal atau pada yang kamu kerjakan. Nah, ini ekivalen. Jadi sama ya, ekivalen itu mempunyai istilahnya arti yang sama. Nah, misalnya kayak gini ya, kalau kita tulis, nah ini kebetulan kan hasilnya ini kan x-nya 4.
ini juga S-nya 4 gitu kan. Kemudian ini juga kalau di sini 2S tambah 7, ini juga S-nya 4 ya. Nah, kemudian di sini juga S-nya 4. Berarti ini semua mempunyai ekuivalen atau sama. Biasanya juga misalnya gini, X sama dengan 16 itu kan, dibagi 4 bagi 4. Berarti nah ini bisa dikasih ekuivalen X sama dengan 4. Nah, kayak gitu bisa. Nah, sekarang kalau persamaan tapi bentuknya pecahan. Ya, kita coba persamaan tapi bentuknya pecahan ya. Nah, di sini ada rumus M kurangi 2 bagi 5. Sebentar. Kita tulis dulu ya. M kurangi 2 bagi 5. Nah, ini karena sensitif sekali. M kurangi 2, ini bagi ya. Sini 5 ditambah M bagi 3 sama dengan 1/5. Nah, disuruh mencari M. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, kita tidak menggunakan pindah ruas ya. Misalnya kita pakai ini perkalian. Ya, jadi saya tulis di sini saja. Ini tadi 1/5 ya. 5. Ini 1/3. Misalnya kedua ruas ditaruh di bawahnya saja ya, ini karena soal. Kedua ruas kalau mau dikalikan, kita cari angka bilangan yang bisa dibagi 5 sama 3, 15 ya. Berarti ini kali 15, M kurangi 2/5 tambah M bagi 3 kali 15 sama dengan 1/5, ini juga kali 15. Jadi kedua ruas kali 15 gitu ya. Maka ketemunya ini berarti M kurangi 2, ini kan berarti 3 ya. 3 kali M kurangi 2 tambah 5 ya. M sama dengan ini 3. Nah, kalau sudah, ini distributif. 3M kurangi 6 tambah 5M sama dengan 3. Ini sifat distributif. Harus dibuat keterangan ya. Kemudian ini 3 tambah 5 kan 8M ya. Kurangi 6 sama dengan 3. Kedua ruas mau ditambahkan 6, berarti 8M kurangi 6 tambah 6 sama dengan 3 ditambah 6. Ini kan berarti kedua ruas ditambahkan 6. Jadi 8M itu sama dengan 9. Nah, ini dibagi 8, dibagi 8. Akhirnya ketemu M sama dengan 9/8. Ini ditulis ya, kedua ruas dibagi 8 kayak gitu. Nah, akhirnya ketemu ini. Nah, inilah cara ya dimana kita menggunakan prinsip ya, prinsip dari apa istilahnya, persamaan linear. Nah, kita bisa cek lagi di situ. Oke, ini 3, kemudian ini ya. Jadi saya ulang sambil kita cek juga. 15 ini bagi 5 kan jadi 3 sini kan. 15 bagi 3 ini jadi 5. Ini kan 3M dikalikan ini kan negatif 2 ya. Soalnya dipastikan betul. Oke. Kemudian ini sama dengan 3 dari sini ya. Nah, kalau sudah ini distributif, tulis distributif. Kemudian 3 tambah 5 jadi 8. Nah, ini juga 3. Kedua ruas ditambahkan dengan 6 ya. Kemudian diperoleh ini 8, ini 9. Kemudian kedua ruas dibagi ya.
8 berarti ya sudah benar ya. Oke, selanjutnya jadi ini materi persamaan linear sudah selesai. Nah, selanjutnya sebagai latihan kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di paling belakang ya. Nah, untuk pertidaksamaan akan kita bahas pada minggu depan. Nah, silakan kalian kerjakan yang terkait sama persamaan. Yang dikerjakan hanya nomor 1 ya, berarti mencari Z dengan aturan tadi ya, persamaan 2, kemudian soal yang terkait dengan penjumlahan. Nah, ini ya, 6, 5. Nah, ini. Jadi ada 5 soal. 1, 2, 4, 5 sama 6. Dikerjakan di lembar ya, lembar nanti difoto, jadikan PDF atau image, kemudian diupload di Google Drive, kemudian linknya ditulislah di komentar ya, pakai itu saja. Jadi kalian biar filenya terkumpul di Google Drive kalian masing-masing. Dan ingat, Google Drive-nya itu bisa diakses ya, open access untuk semuanya. Jadi Bu Nuyal nanti akan bisa memeriksa. Oke, sekian untuk pembelajaran konsep dasar matematika kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.